Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para talibat dan tulab kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita dalam pembahasan akad muamalah, ya, akad muamalah, dan kita sampai ke pembahasan akad al-hawalah, ya, akad al-hawalah. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas akad hawalah, dan pembahasan terbagi menjadi 4 pembahasan, yaitu pengertian, kemudian hukum dan rukunnya, kemudian beserta syarat-syaratnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, hawalah secara bahasa, ya, al-hawalah ta'rifuha bi fathil ha wa qad tuksar. Bisa dia bacanya al-hawalah, bisa dibaca al-hiwalah. Nah, mushtaqatun minat tahwil au minal haul. Taqulu hala 'anil ahdi idza intaqala anhu haulan. Wa hiya 'indal fuqaha naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmah. Jadi al-hawalah secara bahasa ya, al-hawalah secara bahasa itu bermakna al-hawalah lughatan bimakna at-tahawul wal at-tahawul wal intiqal. Ya, secara syara'an atau istilah aqdun yaqtadi naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Ya. Jadi akad hawalah secara bahasa itu adalah at-tahawul wal intiqal. At-tahawul, ya, berpindah, atau intiqal, ya, berpindah. Ya, dan secara istilah itu maknanya aqdun yaqtadi naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmatin, yaitu sebuah akad yang berkonsekuensi perpindahan hutang dari satu orang kepada orang lain, dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang yang lain. Ya, itu hawalah. Nah, bagaimana bentuk hawalah? Ya, bagaimana bentuk hawalah? Contohkan di sini, misalnya ada 3 orang, yaitu ada Ahmad, ada Ibrahim, ada Ismail. Ya, ada Ahmad, ada Ibrahim, ada Ismail. Si Ibrahim minjem duit ke Ahmad. Ya, si Ibrahim minjem duit ke Ahmad, ngutang sebanyak 50.000. Baik, berarti si Ahmad sebagai dain, dan si Ibrahim sebagai al-madin. Si Ahmad piutang, si Ibrahim itu yang berhutang. Akan tetapi Ibrahim juga pernah minjemin uang ke Ismail sebanyak 50.000. Ya, sebanyak 50.000. Jadi si Ahmad ngutangin Ibrahim 50.000, Ibrahim ngutangin Ismail sebanyak 50.000. Nah, nanti si Ibrahim berkata sama Ahmad, "Wahai Ahmad, aku pindahkan hutangku yang ada padamu, aku pindahkan hutangku
yang harus aku bayar kepadamu dan aku pindahkan kepada Ismail. Silahkan ambil hutangku dari Ismail, karena Ismail juga punya hutang sama aku dan jumlah hutangnya sama dengan hutangku padamu. Jadi si Ibrahim ngutang ke Ahmad 50.000, Ismail ngutang ke Ibrahim 50.000. Nanti si Ahmad tidak nagih hutang ke Ibrahim lagi, tetapi Ahmad nagih hutang kepada Ismail, karena Ibrahim telah memindahkan tanggungan hutangnya dari dia kepada Ismail, yang mana Ismail juga berhutang sama si Ibrahim. Itu namanya hawalah, memindahkan hutang dari satu orang kepada orang lain. Nah ya, semoga dapat dipahami dan coba diulang-ulang lagi. Ya, diulang-ulang lagi biar paham. Taib. Di sini dijelaskan faman kana alaihi dainun walahu 'inda akhar fa ahala dainuhu 'ala man lahu 'indahu wajaba 'ala dain at-tahawul idza kana al-muhal 'alaihi muliyat. Ini ya sama kayak tadi ya. Jika nanti si Ibrahim menghawalah hutangnya, memindahkan tanggungan hutangnya kepada Ismail dan Ahmad setuju kalau hutangnya dipindahkan dari Ibrahim kepada Ismail, maka nanti si Ahmad narikin utang bukan ke Ibrahim lagi, narikin utang ke Ismail, dan si Ibrahim sudah terbebas dari namanya tanggungan hutang. Ya. Nah, itu gambaran akad hawalah. Kemudian hukumnya apa? Hukum hawalah itu disyariatkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala muliyyin falyatba. Yang namanya matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang, orang yang sudah punya uang tetapi malas membayarkan hutang, menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu, itu namanya zalim. Tapi jika diikutkan hutang salah satu di antara kalian kepada yang lain, maka ikutilah. Ya, ini ya hadis di sini fa idza utbi'a ahadukum ala muliyyin falyatba. Ini dalil tentang dibolehkannya akad hawalah, dan waqad ajma'al muslimuna ala masyru'iyatil hawalah wa jawaziha, ya. Dan ulama kaum muslimin berijma, sepakat bahwasannya akad hawalah ini diperbolehkan. Baik. Sekarang kita bahas rukun. Hawalah mempunyai 4 rukun. Ya, mempunyai 4 rukun. Yang pertama rukunnya yaitu muhil. Kemudian yang kedua muhal atau muhtal. Kemudian yang ketiga muhal alaih. Ya, muhal alaih. Yang keempat yaitu muhal bihi atau ad-dain. Dan yang kelima, ada 5 ternyata, sighah. Ya, ini 5 rukun akad hawalah. Pertama muhil. Ya, pertama adalah muhil. Siapa muhil dalam contoh Ibrahim, Ahmad, Ismail tadi? Ibrahim, Ahmad ngutangin Ibrahim 50.000. Ibrahim ngutangin Ismail berapa? 50.000 juga. Berarti si Ahmad punya
hutang atas Ibrahim, Ibrahim juga punya hutang atas Ismail, dan jumlah hutangnya sama-sama 50.000. Nah, dari 3 orang ini mana yang muhil? Yang muhil adalah si Ibrahim. Ya, yang muhil di sini adalah Ibrahim. Dalam contoh ini muhil Ibrahim. Ya. Kemudian muhal. Siapa muhal atau muhtal di sini? Yaitu Ahmad. Ya, yaitu Ahmad. Si Ibrahim itu muhil. Kenapa dia muhil? Karena dialah yang memindahkan hutang atas dirinya kepada Ahmad, dipindahkan kepada Ismail untuk membayar. Kemudian muhal alaih. Siapa muhal alaihi di sini? Yaitu Ismail. Ya. Jadi nanti si Ahmad narikin hutang bukan ke Ibrahim lagi, tapi si Ahmad narikin hutang ke Ismail karena sudah terjadi akad hawalah antara Ibrahim dengan Ahmad. Kemudian muhal bihi. Siapa muhal bihi? Hutang. Ya. 2 hutang. Hutangnya ada 2. Hutang dari Ibrahim kepada Ahmad, kemudian hutang dari Ismail kepada Ibrahim. Nah, kemudian sirah. Sirahnya ya ijab qabul, sama seperti akad jual beli. Ya, sama seperti akad jual beli. Nah, kemudian syarat. Nah, dari sini sudah kebayang ya mana yang muhil, mana yang muhal, mana yang muhal alaih, mana yang muhal bihi dan sirah. Baik, kemudian kita masuk ke syarat. Syarat hawalah. Nah, sebutkan dalam buku yang lain itu ada 5. Yang pertama ridha al-muhil. Ya, ridha al-muhil, yaitu si Ibrahim ridha. Dia mau secara inisiatif sendiri, tidak ada paksaan. Dia ingin memindahkan hutangnya kepada Ismail. Memindahkan tanggungan hutang dari dia kepada Ahmad dipindahkan kepada Ismail. Itu dia. Jadi Ibrahim harus ridha. Ya, harus ada keinginan, tidak ada paksaan. Kemudian begitu juga dengan Ahmad. Ahmad setuju nggak hutangnya dipindah dari Ibrahim kepada Ismail? Yang tadinya dia narik ke Ibrahim, tapi Ibrahim akad hawalah, mindahin penarikan hutang kepada Ismail. Nah, si Ahmad setuju nggak? Kalau Ahmad nggak setuju, nggak, saya nggak mau pindah-pindah hutang, saya maunya yang bayar hutang kamu Ibrahim. Ya sudah. Kalau memang si Ahmad nggak setuju akad hawalah, maka tidak boleh diteruskan akad hawalah tersebut. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang pertama tadi ridha al-muhil. Ibrahim harus ridha. Begitu pula syarat yang kedua qabulul muhtal. Si Ahmad setuju. Ya, si Ahmad setuju melakukan akad hawalah. Sehingga nanti Ahmad narik hutang bukan ke Ibrahim lagi tapi ke Ismail. Kemudian syarat yang ketiga kaunul haq mustaqirran fi dhimmah. Yaitu memang benar ada hutang, hutangnya itu ada sabit. Hutang si Ibrahim itu memang ada sama Ahmad. Begitu juga hutang Ismail memang ada sama si Ibrahim. Ya, jadi hutangnya itu benar-benar sabit, ada. Ya, si Ibrahim itu punya utang sama si Ahmad, dan Ismail punya hutang sama si Ibrahim. Ya, jadi itu namanya hutangnya sabit. Kaunul haq mustaqiran fi dhimmah. Jadi memang benar-benar si Ibrahim dan si Ismail mempunyai hutang. Ya, mempunyai hutang. Si Ibrahim mempunyai hutang atas si Ahmad, dan Ismail mempunyai hutang atas Ibrahim. Nah, kemudian yang keempat ittifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaihi fil jinsi wan nau' wal hulul wat ta'khir. Nah, yang namanya hutang tadi ya, itu harus sama jumlahnya. Artinya kalau si Ibrahim punya hutang ke Ahmad 50.000,
Nah, dia kalau pengen akad hawalah dengan Ahmad dan memindahkan hutangnya kepada Ismail, itu syaratnya Ismail hutangnya juga jumlahnya 50.000. Nggak boleh kurang. Ya, nggak boleh kurang. Jadi misalnya si Ibrahim punya hutang sama Ahmad 50.000. Nah, si Ismail punya hutang sama Ibrahim cuma 30.000. Nggak boleh akad hawalah. Nggak boleh Ibrahim mengatakan saya pindahkan hutang saya kepada Ismail. Nggak boleh. Karena hutangnya Ismail kepada Ibrahim cuma 30.000. Sedangkan hutang Ibrahim kepada Ahmad 50.000. Ini nggak boleh. Tidak boleh akad hawalah di situ. Tapi kalau hutangnya Ismail lebih gede daripada hutangnya Ibrahim kepada Ahmad, boleh-boleh saja. Ya, bisa. Misalnya si Ibrahim hutang sama Ahmad 50.000, tetapi hutangnya Ismail kepada Ibrahim itu 100.000. Bisa nggak akad hawalah di sini? Bisa-bisa saja. Nanti dikatakan sama Ibrahim kepada Ahmad, aku pindahkan hutangku, ya, ahaltuka bidainika alladhi alayya ila Ismail, kan tadi gitu. Aku pindahkan hutangku ya kepada Ismail karena Ismail juga punya hutang sama aku. Maka silakan kamu ambil hutangku yang ada pada dia sebanyak hutangku padamu. Jadi nanti si Ahmad narikin hutang ke Ismail sejumlah hutang yang memang punya dia. Berapa diambil? 50.000, nggak boleh diambil 100.000. Karena kan tanggungannya Ibrahim kepada Ahmad cuma 50.000. Jadi nanti si Ahmad datang ke Ismail, narikin utang. Berapa yang diambil dari hutangnya? 50.000 saja. Sisa 50.000 lagi itu punya Ibrahim. Ya, seperti ini diperbolehkan. Ya, seperti ini diperbolehkan. Karena tadi kan utangnya Ibrahim ke Ahmad cuma 50.000. Jadi si Ahmad ketika telah terjadi akad hawalah ngambil hutang ke Ismail, ya udah sebanyak 50.000 saja. Sebanyak memang yang sebanyak hutang yang memang diambil oleh Ibrahim kepada si Ahmad. Begitu. Ya, semoga paham ya. Nah, kalau misalnya di kelas ini lebih enak di kelas, saya bisa menggambar dan lebih paham. Tapi insyaallah kalian ulang-ulang lagi, insyaallah akan paham. Taib. Jadi kalau hutangnya si Ismail lebih sedikit daripada hutang si Ibrahim kepada Ahmad, ini nggak bisa jadi akad hawalah. Tapi kalau hutangnya Ismail lebih besar daripada hutangnya Ahmad daripada hutangnya Ibrahim kepada Ahmad, maka nanti boleh jadi akad hawalah dengan syarat uang yang diambil oleh si Ahmad kepada Ismail selaku muhal alaihi itu adalah sejumlah hutang si Ibrahim. Tidak boleh lebih. Nah, kemudian yang kelima, al-ilmu bima yuhalu bihi wa alaihi qadran wa sifatan. Kemudian hutangnya tadi ya itu harus diketahui berapa jumlahnya, kemudian jenisnya apa. Kalau sekarang kan orang ngutang rata-rata dengan uang, maka dia ngutangnya rupiah kah atau dolar kah? Ya, terus berapa jumlahnya? Ya, berapa jumlahnya? Nah, kalau ngutangnya dolar, si Ismail ngutang kepada Ibrahim ngutang ke Ahmad 50.000 rupiah. Tapi si Ismail ngutang sama Ibrahim itu 50.000 dolar. Ya, 50.000 dolar. Ya, ini kan yang satu ngutang rupiah, yang satu ngutang dolar. Nah, ini secara kesamaan nggak boleh. Tapi harus dirubah dulu uang dolar tadi menjadi rupiah. Ya, harus diketahui dulu, disamakan dulu hutangnya. Ya, disamakan dulu hutangnya, dijadikan rupiah, dikonversikan ke rupiah, baru nanti bisa dijadikan akad hawalah. Yang penting nanti hutangnya tersebut jumlahnya sama antara jumlah hutang si Ahmad, jumlah hutang ke Ibrahim
kepada Ahmad dan juga hutang Ismail kepada Ibrahim. Nanti si Ahmad mengambil hutang dari Ismail dengan jumlah yang sama dan tidak boleh berlebih. Baik. Nah, itu syarat-syarat yang ada pada akad hawalah. Baik. Kemudian yang terakhir, si Ismail yaitu muhal alaih, yang mana hutang dari si Ibrahim kepada Ahmad dipindahkan kepada dia. Jadi si Ahmad narikin hutang ke Ismail. Si Ismail ini itu tidak ada keharusan harus ridho, nggak ada. Beda dengan tadi muhil dengan muhal. Muhil dengan muhal itu harus ada ridho. Si muhal Ahmad harus menerima dulu akad hawalah. Kalau dia setuju, oke. Kalau enggak, ya nggak boleh. Begitu juga dengan muhil. Tapi kalau muhal alaih itu tidak ada yang namanya ridho. Dia harus membayarkan hutang ketika akad hawalah telah tercapai kesepakatan antara Ahmad dengan Ibrahim. Taib. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ketika telah terjadi akad hawalah yang awalnya dari Ibrahim berpindah hutang kepada si Ismail. Ketika Ahmad datang ke Ismail menagih hutang Ibrahim sebanyak 50.000 rupiah, ternyata Ismail nggak punya duit. Ya, misalnya dia lagi kere, lagi bangkrut. Atau yang kedua, Ibrahim mengingkari, enggak ada Ibrahim, aku nggak punya hutang sama Ibrahim. Ya, saya nggak punya hutang sama Ibrahim. Ibrahim bohong. Jadi si Ismail ini malah mengingkari kalau dia punya hutang sama Ibrahim. Ya. Nah, kalau begini gimana solusinya? Nah, kalau begini solusinya kata mazhab Syafi'i dan jumhur mengatakan kalau begitu berarti nggak boleh si Ahmad balik ke Ibrahim untuk menagih hutang, nggak boleh. Karena tadi sudah terjadi tammal aqdu, telah terjadi akad hawalah sempurna. Telah ada ijab qabul, si Ibrahim menawarkan hawalah, si Ahmad setuju, oke, qabil tuh. Meskipun Ahmad nggak tahu kondisi Ismail, nggak tahu. Ya, meskipun si Ahmad tidak tahu kondisi Ismail sebelumnya, kalau dia lagi kere. Ya. Maka kalau ketika sudah diterima akad hawalah oleh si Ahmad, telah terjadi ijab dan qabul dari Ahmad, maka Ibrahim telah terbebas dari tanggungan hutang. Jadi kalau Ahmad nanti datang ke Ismail menagih hutang karena akad hawalah, Ismail misalnya kere atau mengingkari hutang tersebut atas Ibrahim, maka si Ahmad tidak boleh balik ke Ibrahim untuk menagih hutang. Kenapa? Karena sudah terjadi akad. Ya, karena sudah terjadi akad. Baik tadi disyaratkan ataupun tidak. Ya, baik si Ahmad mengatakan saya akan setuju akad hawalah, ya, tapi dengan syarat kalau nanti si Ismail nggak punya duit atau ada apa-apa sama Ismail, dia nggak mau bayarkan hutangnya, maka saya akan kembali ke kamu Ibrahim. Nah, meskipun diberikan syarat seperti itu, tetap tidak berlaku lagi rujuk, tidak berlaku lagi kembali Ahmad balik ke Ibrahim, nggak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Jadi kalau sudah begini ya sudah, maka Ahmad tetap harus menarik kepada si Ismail. Ya, tetap harus menarik kepada Ismail dan nggak boleh dia balik kepada Ibrahim menarik hutangnya. Maka dari sini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati si Ahmad ketika ada akad hawalah, dia paling tidak harus memastikan kondisi Ismail. Benar nggak Ismail punya hutang sama Ibrahim? Yang kedua, benar nggak Ismail ini punya duit untuk bayar hutang? Ya, supaya nanti Ahmad tidak merugi. Awalnya dia kepada Ibrahim, kemudian ada akad hawalah, ternyata datang ke Ismail nggak punya uang, nggak bisa bayar hutang, atau malah mengingkari hutangnya. Maka kalau begini kan yang rugi Ahmad. Maka dari sini Ahmad selaku muhal, selaku yang punya uang, yang memberikan hutang kepada Ibrahim, harus cermat. Ya, jangan sembarangan menerima akad hawalah tanpa mengetahui kondisi muhal alaih. Ya. Jadi begitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah ini mengatakan
Kalau nanti si muhal, ya, si Ahmad datang ke Ismail, Ismail mengingkari hutangnya kepada Ibrahim, kemudian disumpah, benar kamu nggak punya hutang sama Ibrahim? Iya, demi Allah aku tidak punya hutang sama Ibrahim. Maka dengan begitu boleh si Ahmad balik kepada Ibrahim menagih hutangnya. Ya, menagih hutangnya boleh kembali kepada Ibrahim. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita lihat mau pakai mazhab Abu Hanifah ya oke-oke aja, fine-fine saja. Ya, fine-fine saja. Jadi datang balik lagi ke Ibrahim. Ibrahim, si Ismail katanya nggak punya hutang sama kamu. Ya udah sekarang saya narik hutang sama kamu. Kamu aja hutangnya. Ya, karena kamu hutang sama saya, kata si Ahmad kepada Ibrahim. Nah, tapi kalau menurut jumhur nggak boleh lagi. Setelah terjadi akad hawalah, si Ahmad tidak boleh balik ke Ibrahim untuk menagih hutang jika Ismail tidak mampu membayar. Wallahu ta'ala wa a'lam. Nah, itu tadi rukun beserta syarat-syarat akad hawalah. Jadi intinya akad hawalah itu adalah perpindahan hutang dari satu orang kepada orang lain. Si Ibrahim ngutang kepada Ahmad, si Ismail ngutang sama Ibrahim. Si Ahmad ngambil hutang ke Ibrahim. Ibrahim mengatakan akad hawalah. Si Ahmad setuju. Akhirnya nanti si Ahmad ngambil hutang kepada Ismail dengan syarat hutangnya tadi jumlahnya sama, ya, atau boleh berlebih tapi ketika diambil jumlahnya sama. Ya, intinya hutangnya itu jumlah yang diambil sama, kemudian jenisnya juga sama, dan kemudian waktunya pun sama. Ya, waktunya juga sama. Kalau misalnya waktunya berbeda, misalnya si Ibrahim jatuh tempo hutangnya kepada si Ahmad itu hari Senin ini, ya. Tetapi hutangnya Ismail kepada Ibrahim itu jatuh temponya hari Ahad besok, ya, tanggal 14 misalnya. Maka pada saat itu belum bisa akad hawalah. Ya, belum bisa akad hawalah. Kenapa? Karena jatuh temponya masih jauh bagi si Ismail. Bagaimana mungkin si Ahmad narik hutang ke Ismail, yang Ismail itu ngutang ke Ibrahim, itu padahal jatuh temponya masih hari Ahad. Nah, jadi nanti jika mau akad hawalah, maka akad hawalahnya ditunda sampai hari Ahad besok supaya jatuh temponya itu bisa sama. Ya, bisa sama dengan jatuh temponya hutang Ismail kepada Ibrahim sehingga memungkinkan untuk yang namanya hawalah. Ya, memungkinkan untuk namanya hawalah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, dari Ustadz. Semoga dapat dipahami. Jika masih belum paham, ya silahkan bertanya via WA. Nah, cukup sekian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah akad wadiah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.